gitu. Kalau karir sih sama aja ya, Sama sekarang aja ya. emansipasi wanita. Tapi Iya, sebagai emansipasi wanita kita juga harus paham ya kodrat. Iya benar juga Bun. Di kantor oke lah kita sama. Iya. Tapi kalau di rumah istri aja harus jadi istri. Iya benar juga ya. Berarti Suami kayak gitu. halo Bunda, apa kabar? Halo. Terima kasih ya sudah ini Bunda Maya. Jadi Bunda Maya ini adalah seorang notaris. Notaris yang udah lama ya Bunda ya? Udah 7 tahunan lah. Udah 7 tahunan. Jadi Bunda Maya ini seorang notaris dan juga seorang mungkin wanita karir ya Bunda ya? Sama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga ya? Iya. Jadi sebelumnya kita itu pengen tahu ini Bunda Maya latar belakangnya siapa Bunda? Ini lahir di mana dan asal dari mana gitu? Oh ya, saya asli Raha. Dari Muna. Iya. Saya kelahiran 85 sih, 36 sekarang. Itu. Terus saya besar di Raha sampai SMA. Sisanya saya di Surabaya. Surabaya Bunda. Dari tahun 2002 di Jawa Timur. Setelah itu tahun 2011 saya kembali ke sini lagi. Kendari, ke Kendari. Iya. Setelah itu 2012 awal saya di Kendari sampai hari ini. Berarti Bunda itu ambil jurusan S1-nya itu di Surabaya Bunda ya? Enggak, di Jember, tapi Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kenapa enggak Surabaya aja Bunda? Waktu itu saya bebas tes. Bebas tes. Oh, berarti ini kalau untuk jurusan itu notaris juga itu hukum? Enggak. Saya kan kalau di Jember tuh S1. Oh, S1 Bunda. Fakultas Hukum saya ngambil di UNED Jember, negeri kan. Negeri. Saya PMDK, dulu kan ada jalur PMDK ya. Terus setelah itu lulus, saya kembali setelah lulus S1 saya kembali ke Raha tahun 2010. Iya. Saya kembali ke ini. Jawa lagi. Ke Surabaya. Terus saya ngambil apa? Jurusannya itu ya, kejuruan. S2 notaris di Erlangga. Luar biasa ya Bunda ya. Berarti kita ini sempat mungkin pulang itu nggak ada niat diambil notaris atau memang sudah diniatkan dari awal? Nggak ada niat. Karena kan awalnya saya kan orang tua kan memang basicnya PNS ya. Kalau bapak kan BUMN. Cuman keluarga saya banyak kan yang berpikir ya di Raha ya. Rata-rata kalau udah kuliah kita pulang tes PNS kayak gitu. Terus saya sempat ikut tes PNS. Cuman passion saya kan bukan di situ gitu waktu itu. Kan rasanya sayang ya kita sudah ambil jurusan hukum, tapi kita nggak Bunda Maya nggak ambil jurusannya lagi kan? Jadi yaudahlah saya putuskan S2. S2 pikir-pikir apa ya S2 yang bikin saya independen nanti. Iya betul. Saya mesti kerja, terus kan nanti saya pasti nikah, punya anak. Saya nggak mau kerja lebih penting daripada anak-anak. Tapi waktu gitu. tes dulu Bunda gimana? Nggak lulus ya? Nggak lulus. Karena emang saya nggak jawab. Oh betul ya, berarti. Saya ikut aja karena ya daripada orang tua saya marah kayak gitu. Berarti ini ada desakan juga dari orang tua ya? Begitu sih. Berarti Bunda juga sempat bingung ini sama karirnya dulu. Iya. Jadi Bunda ini bingung kan orang tua mau jadi PNS. Iya. Dan beliau ini nggak ada passionnya di situ. Iya. Pengennya independen. Independen itu jalan sendiri gitu. Itu kenapa saya nggak pengen jadi PNS? Karena saya lihat ibu saya kan. Ibu saya itu kan guru. Jadi dia keluar rumah itu dari jam 7 pagi. Jadi aktivitasnya itu dimulai dari jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh ya harus bangun, sholat, terus bersihin rumah, bikin sarapan, masak, terus ngurus anak itu kan kita nggak bisa ngasih waktu timingnya berapa gitu karena anak kan tergantung moodnya si anak kayak gitu. Jadi saya lihat ibu saya kesusahan gitu kan. Tapi ya kalau saya tanya sekarang sih jawabannya emang udah tanggung jawab sih kayak gitu. Makanya saya mikir wah saya ini kalau dibilang malas sih juga enggak, cuman kayaknya saya nggak bisa deh kayak memang gitu. beda-beda sih ya. Kayak gitu. Jadi berarti Bunda Maya ini adalah orang yang punya jiwa independen guys. Jadi beliau nggak mau maksudnya nggak mau banyak mikir gitu. Maunya lebih enjoy. Saya mau kerja tuh enjoy sesuai passion saya. Setelah itu anak-anak sama suami itu tetap sama-sama saya. Jadi sekarang Bun, kita ini pengen tanya nih anak-anak ini kan mahasiswa yang kuliah itu kan masih banyak yang bingung Bun. Itu gimana sih Bun untuk mereka ini, pesan untuk mereka itu gimana? Kalau saya sih dulu waktu awal kuliah orang tua saya kan ya namanya saya kan dari Raha ya masih terlalu ya walaupun zaman udah modern tapi pemikiran masih mereka beranggapan jadi orang itu jadi PNS kayak gitu ya.
saya bukan mendiskreditkan PNS, enggak, karena ibu saya juga PNS, enggak. Cuman kan kita punya cita-cita yang lain, toh kayak gitu. Jadi buat anak-anak muda ya harus paham. Oh ya, saya mau jadi apa nih? Mau jadi apa kedepannya? Saya mau bagaimana gitu? Ya, memang harus ditata dari sejak lulus SMA, mikir. Oh ya, kalau pengen jadi bos, ya udah. Kamu mesti nentuin mau kuliah ke gimana, kuliah dengan enggak kan tergantung kita. Kayak berarti Bunda ini dulu mulai dari nol juga, Bun ya? Iya, semua dari nol. Berarti orang tua itu bantuan moral, materi ya, moral, materi, doa, support semuanya ada. Cuman kan moral, materi itu nggak cukup kalau dari diri kita juga nggak ada niat kan, kayak gitu. Itu luar biasa ya Bunda. Saya pengen tanya itu Bunda untuk ke notaris ya, maksudnya kita mau bertanya itu wilayah itu gimana sih Bun? Kenapa sih pilih wilayah konsel? Oh ya gini, dulu kan saya waktu saya kan ngambil ngajuin SK untuk pengajuan SK notaris. Saya setelah lahiran anak kedua. Itu sekitar tahun 2013 ya. Terus saya ke Jakarta. Waktu itu saya ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta kan itu ada pilihan wilayah kerja. Saya mikirnya waktu itu saya milih Kendari aja deh gitu. Cuman kebetulan Kendari full untuk wilayah kerja notaris, untuk praktek kerja notaris tuh waktu itu ya udah saya pilih konsel. Pilih konsel. Saya mikirnya aduh gimana ya, konsel kan jauh kayak gitu. Cuma saya mikir kalau saya mikir dikit-dikit susah, dikit-dikit berat buat dijalanin. Kapan mulainya nih kayak gitu kan. Ya udah deh kayak gitu. Saya akhirnya fix di konsel. Oh gitu Bun, tapi kita bingung itu maksudnya wilayah kerja itu kayak gimana sih Bunda nih hanya bisa terima pekerjaan yang wilayah situ ya? Iya, enggak, kalau untuk notaris dan PPAT itu dua jabatan yang berbeda, tapi mereka tuh saling berkaitan kayak gitu. Jadi kalau untuk, saya kasih contoh simpelnya aja ya, kalau kayak untuk pekerjaan di bidang notaris, ya notaril tuh kayak contohnya nih Mas Erwin mau bikin PT, CV, itu bisa ke saya, walaupun kedudukan perusahaannya di Kendari, itu nggak masalah. Nah kalau untuk PPAT, Mas Erwin nih mau beli tanah objeknya di Kendari, pasti kan butuh PPAT, nggak bisa kalau saya. Jadi wilayah kerja, kalau Mas Erwin mau beli tanah di konsel, baru hubungin saya. Berarti kita udah paham sih. Jadi kalau misalnya notaris, kita mau buat perusahaan, bisa gitu. Tapi kalau PPAT kayak kita jual beli tanah gitu, nggak boleh gitu. Wilayah kerja saya PPAT tuh khusus di konsel. Benar-benar kita baru ini sih baru paham juga. Ya sekarang Bunda, kita mau tanya itu selain kegiatan notaris dan lain-lain itu ada lagi ya yang Bunda lakukan? Ada sih. Sekarang ini kemarin waktu awal saya awal 2019 saya sempat ada usaha minimart. Ya karena corona jadi sepi deh. Jadi kita sepi, semua kan kena ya corona. Akhirnya ya udahlah kita pindah ke bisnis lain gitu. Ya bisnis lainnya apa ya Bang? Mungkin ya ini sih kita rencana sekarang udah ada tempat sih buat ini jadi apa ya distributor kayak gitu. Kayak hasil bumi gitu ya? Enggak, distributor rahasia lah. Ya gitu. Ada deh. Cuman masalahnya nih sekarang belum bisa ngapa-ngapain karena kan mau terbang itu masih sulit gitu. Banyak aturannya kan? Banyak aturan. Terus juga saya juga sekarang kan masih fokus dengan kerjaan. Terus anak-anak juga kan masih kecil-kecil. Cuman kita udah ada pembicaraan sih, udah ada meeting juga dengan pihak perusahaan sambil nunggu kapan agak-agak reda. Kayaknya Bunda ini saya sih lihat dari karakter Bunda ini bisa ngurus semuanya deh. Ya insya Allah. Bunda ini strong, tahu kan strong, wanita strong gitu. Ya harus strong dong, laki-laki perempuan harus Bunda strong. Anaknya udah berapa ya? 4 ya, wah luar biasa tuh. Anak saya 4. Jadi 2 cowok, 2 cewek. 2 cowok. Bunda. Jadi sekarang kita lihat ini Bunda seorang wanita karir ya. Kita kan lihatnya ini Bunda luar biasa ya Boy ya. Jadi kita pengen sih maksudnya Bunda itu menjaga untuk tetap sehat gitu Bunda di situasi seperti ini kan nggak gampang gitu Bunda. Iya sih, kalau saya sih berpikiran positif aja. Apalagi Bunda kan lagi ini ya. Lagi hamil, hamil anak kelima. Wah. Hamil anak kelima sekarang gitu. Jadi sekarang kan sih banyak ya corona, virus-virus. Kalau saya sih kita yang positif masuk, yang negatif ya udahlah kayak gitu. Bunda sih kita lihat ya Bunda ini suaminya ganteng banget kok. Gitu ya. Kamu lihat ya suaminya.
Itu pemutair. Coba pemutair bisa duduk sini. Boleh. Ya Pak, silakan Pak. Mister, apa kabar Mister? Iya, kabar baik. Udah bisa bahasa Terima kasih Mister. Indonesia. Ya, yes. Mister ini sangat ganteng loh. Kalau untuk di Kendari ini kayaknya Bunda Maya harus jaga baik-baik nih. Iya kan? Di sini Mister, di sini tuh orang Indonesian kayak seneng nonton film India. Gitu iya. Pokoknya kita dari kecil itu suka nonton film Shah Rukh Khan. Kucu-kucu hotel. Iya gitu, Mister. Jadi memang seleranya kami di sini tuh Bollywood, they like Bollywood. Tahu? Kalau Shah Rukh Khan itu nanti lain dia itu. Tuh. Jadi Mister kita ingin tanya nih sama Mister. Mister ini sebelumnya asal dari mana gitu Mister? Where you come from? I'm from Pakistan. Pakistan ya Mister. Berarti Mister di sini udah lama ya Mister. Maksudnya udah berapa tahun Mister? How long you in here? 4 years. 4 years Mister ya. Oh berarti udah lama juga Mister. Harusnya udah bisa ini sih speak Indonesian Mister ya. Sedikit. Bisa ceritain mungkin Bunda bisa ketemu sama suami Anda yang ganteng ini. Bunda, gimana sih ceritanya kan? Ceritanya panjang. Jadi banyak orang yang jangka saya itu ketemu suami di Facebook. Ya, betul. Saya sama sekali nggak ketemu suami di Facebook. Zaman PDKT tuh video call tuh paling hanya 5 menit 10 menit karena saya reject terus gitu. Terus mau ketemuan di mana gitu saya nggak mau. Kalau mau ketemu ke sini ke Kendari gitu, kayak gitu. Berarti Bundanya ini serius loh ya kan? Nggak main-main sama Mister. Karena saya tahu dia dulu playboy. Oh gitu ya. Gitu. Tapi Mister Mister kan Pakistan ini kan mukanya kok kayak bule ya, mirip-mirip ya Mister ya. Oh, udah kurang-kurang sih muka bulenya sekarang. Udah lebih ke muka Kendari sih sekarang. Ya, jadi Mister ini dia tuh Pakistan kan biasanya hitam ya Mister? Enggak, yang hitam itu India. Oh India gitu ya. Berarti jadi Pakistan sama India tuh beda ya Mister ya? Dulu senegara sih, cuman pecah ya gitu. Luar biasa Mister ya. Jadi Mister di Indonesia ini betah nggak? You like living in here? Kulturnya gimana Mister? Maksudnya makanannya atau cuacanya gitu Mister, enak ya? Kayaknya cocok deh karena makanannya enak sih di Kendari di Indonesia. Dia awal-awalnya nggak suka sih makan sini, sukanya susah sih waktu awal-awal menikah sama dia. Makannya harus roti, parata, di Kendari roti berarti makanannya yang makanan bule. Iya, terus di Kendari mau nyari di mana kayak gitu kan. Jadi ya udah deh, saya paksa karena saya orang Muna. Ya udah, orang Muna kan seminggu nggak makan kelor kan nggak enak kan. Ya udah makan kelor, sayur kelor gitu kan. Makan ikan, tapi dia nggak suka ikan masak, sukanya ikan goreng gitu aja. Oh berarti Mister ini makanannya awalnya nggak cocok di sini Mister, nggak cocok. Berarti cocoknya kayak gimana sih Mister? Kayak roti gitu ya? Iya. Rata kayak apa sih kayak roti Maria. Roti yang keras itu ya. Now I can eat anything. Pakai keju. Enggak, sekarang dia bisa makan apa aja. Oh gitu ya, berarti. Tapi satu yang dia gak bisa makan. Apa itu? Sinonggi. Oh sinonggi. Mister, itu makanannya tiap hari sinonggi loh. Ini. Padahal saya suka makan sinonggi. Ya ini asli sini nih sinonggi terus. Oh. Jadi katanya tuh kalau nggak makan sinonggi dia nggak ada tenaga. Sama. Saya kalau nggak makan sayur kelor dalam seminggu nggak ada tenaga. Jadi kalau Bunda kan dia asli Raha, jadi dia harus makan sayur kelor gitu. Ya gitu. Kalau itu instan juga itu sinonggi instan. Iya, tinggal campur panas. Mister itu sinonggi itu makanan khas daerah sini. Traditional food. Ya, khas. Palaki food. Ya, jadi itu. Food. Jadi Mister ini gimana sih maksudnya itu jauh dari keluarga itu seperti apa Mister dari Pakistan? How you feel when you far away from? Udah biasa ya Mister ya. Rindu. Oh rindu juga Mister ya. Nggak pernah kesini ya Bunda keluarganya Mister. Susah. Itu kurang dekat kali. Proses itu visa proses. And many things. Berarti ya ribet ya Bunda. Many things. Untuk apanya? Untuk kedutannya tuh gimana ya Bun? Paspor, visanya ya? Visa masuk ke sini agak susah karena kalau masalahnya ipar-ipar saya kan juga sibuk kan di sana kerja. Gitu ya Bun? Terus apa ya? Mikir juga sih. Iya, Bun. Mending dia yang balik atau kita yang kesana. Kemarin ada rencana sih mau pulang bulan Juni ya tanggal 17 ya. Cuman karena corona, PPKM, terus dapat telepon dari teman di embassy di Jakarta.
kedutaan Pakistan kan. Ya udahlah mending di hold aja dulu. Apalagi bawa anak kecil kan. Padahal semua udah siap sih. Paspor gitu semua udah siap. Tapi Bun, kalau misalnya Bunda pindah di Jakarta nih sama Mister Munah bisa jadi artis loh. Iya sih kayaknya, iya kayak gitu ya. Tuh? Dia dulu di Jakarta. Di Jakarta sering ikut casting sih, gitu ya? Sering. Cuman mungkin dia passionnya juga enggak. Mungkin lebih senang jadi pengusaha ya Mister ya? Enggak juga sih, cuman kalau buat saya sih dia family man sih sejak gitu nikah. Ya? Oh, berarti gitu. lebih inilah, lebih ayah yang baik. Iya, Bunda ya. Berarti gitu. Berarti ini mungkin kita mau tanya lagi nih kisah-kisah asmaranya nih Bunda dulu. Ketemunya gini, jadi bukan ya, nggak ketemu di Bali. With social media. Oh iya, kalau sosial media. Nah, lewat sosial media dia nggak mau. Kalau buat istri nggak mau lewat sosial media. Tapi dia sering PHP di sosial media kayak gitu. Oh, sering PHP mungkin banyak ininya fansnya. Iya biasa lah. My cousin wife introduced her. Iya, gimana tuh Bunda? Jadi istri sepupunya kenalin saya ke dia by WA. Iya. Nah, itu bulan Desember ya. 11 Desember. 11 Desember. Iya. Memang jodoh susah ya? Iya, 11 Desember. Iya, terus 11 Desember itu saya ke Bali. 19 Desember saya ke Bali. 19 Desember saya ke Bali. Pulangnya 19 Januari. Iya, Bun. Ke Kendari. Februari dia datang, tapi dari 11 Desember itu kita komunikasi hanya by WA. Cuman pagi itu cuman hai, apa kabar? Udah gitu aja. Gitu aja Bun. Berarti memang kita nih nggak nyangka ya bisa jodohin sama Mister ya? Iya, nggak nyangka. Nggak nyangka betul ya. Karena memang jauh loh itu antara, jauh banget itu berapa kilometer itu Mister? Iya jauh. Dia datang kan waktu pas ke Kendari itu ya datang. Pesawat yang nyampe sini tuh Batik jam 7 ya Janu ya. Tulis dia itu Bunda itu Mister transit ke Dubai atau gimana Mister? Enggak, dia memang di Jakarta. Pada waktu itu dia libur di Jakarta. Memang udah mau balik sih ke Pakistan. Terus karena dikenalin, ya udah deh, visaku juga belum habis, aku bisa extend. Udah aku mau main ke Kendari. Aku bilang kalau aku mau nyamperin kamu ke Jakarta, enggak lah, ngapain gitu. Laki-laki harus datang. Iya, kayak gitu. Mister ya. Luar biasa kita. Jadi kita sudah tahu ini kisah asmaranya Bunda sama Mister. Jadi sekarang ini kita sudah banyak anak nih sama Bunda. Gimana targetnya berapa anak sih Bu, Mister? 3. Kenapa nggak bikin sampai? No, berarti 3. Sudah cukup ya 5 anak. My complete family. Jadi total 5. Total 5 ya. Kita anggap aja 5 lah sama Mister ya Bunda ya. Iya. Pokoknya kita sangat apresiasi nih Mister sama Bunda ini. Sudah berkarya di Kendari. Itu kan banyak orang itu kalau sudah sukses di luarnya nggak mau pulang. Bener nggak Bu? Kita juga baru merintis kok. Jadi kita doakan Bunda ini harus lebih berjaya lagi nanti. Amin. Iya. Jadi mungkin selain bisnis itu Bunda yang tadi kita rencanakan itu untuk di bisnis lainnya nggak ada lagi Bunda? Ada sih tawaran tapi masih dari orang tua sih. Gitu, cuman Bunda? Karena mikir jarak juga, saya juga sekarang suami saya sama saya sendiri masih fokus karena anak-anak masih kecil. Masih susah ya. Ya jadi ya udahlah mungkin tunggu 1 tahun 2 tahun. Itu juga nggak bakal kemana kok. Iya gitu sih. Jadi pesan-pesan Bunda buat anak-anak Sulawesi Tenggara yang mungkin masih bermimpi Bun untuk mengaplikasikannya gimana? Oh ya udah harus tetap semangat, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau kita nggak usaha. Kalau kita usaha gitu. Betul. Semuanya bakal terjadi. Mimpi dulu, setelah mimpi baru kerjain gitu. Benar dah. Jadi kita itu harus kerja usaha terus ya Bun ya. Iya, pokoknya mimpi jangan nanggung. Mimpi kan gratis ya. Iya betul benar. Luar biasa Bun. Kalau saya sih banyak teman-teman saya bilang saya halu. Suka halu. Oh kamu mimpinya ketinggian. Ngapain? Tapi banyak kebukti sih. Mimpi kan gratis. Jadi ya mimpi aja gitu. Kadang-kadang kita tersugesti juga loh. Saya mesti kayak gini. Karena saya selalu semua yang terjadi dalam hidup saya itu memang selalu saya mimpi dulu, saya mikirin dulu. Sampai kadang-kadang teman saya, aduh kamu nih ya belum menjadi apa-apa aja ngomongnya udah setinggi langit. Nggak apa-apa kan gratis kayak gitu. Nggak apa-apa sih kita dukung banget ya Bunda Maya ini semoga semakin ini berkembang ya maju. Terus kita nih yang kita mau tanya sekarang itu Bun gimana sih untuk gender ya Bun? Wanita dan pria itu masih ada perbedaan nggak?
gitu. Kalau karir sih sama aja ya, sekarang emansipasi wanita. Tapi sebagai wanita kita juga harus paham ya kodrat. Iya benar juga Bang. Di kantor oke lah kita sama. Iya. Tapi kalau di rumah istri aja harus jadi istri. Iya benar juga ya. Suami kayak gitu. Jadi walaupun posisi kita sebagai wanita ya, istri di luar sana lebih tinggi posisinya di kantor, karirnya lebih bagus. Contohnya saya ya, suami saya kan di sini memang karir saya lebih daripada suami. Tapi sampai rumah saya tetap jadi istri yang baik itu. Karena saya percaya rumah tangga yang akur, saling menghargai itu semuanya akan membawa berkah, hal-hal yang positif, rezeki juga lancar. Benar biasa. Jadi menurut Bunda itu gender itu kalau untuk pekerjaan itu sama. Iya. Tapi kalau untuk rumah tangga itu tetap harus sesuai kodratnya. Harus sesuai kodrat kayak gitu. Jadi kita jangan egois ya Bunda. Jadi wanita juga jangan di rumah juga jadi bos juga ya kan? Iya, intinya jadi perempuan tuh jangan hanya menuntut. Iya benar. Jangan banyak nuntut, tapi kita nggak ngaca. Kita ini kayak gimana kayak gitu. Laki-laki kan juga maunya kayak gini nih. Kita kan ada nih perempuan zaman sekarang maunya laki-laki yang cakep, banyak duit, pengertian, agamanya bagus, tapi dia nggak ngaca. Iya benar. Aku nih kayak gimana sih kayak gitu. Memang itu jodoh itu adalah cermin dirinya kita sendiri gitu. Jadi kalau kita nakal, ya kamu pasti bisa dapat yang nakal juga kamu. Iya. Berarti zaman sekarang itu sama zaman dahulu kan, zaman dulu perempuan nggak boleh kerja kan? Iya. Berarti sekarang zaman modern boleh berarti? Boleh. Saya kultur suami saya kan memang Pakistan, istri harus di rumah. Saya bilang sebelum nikah sama dia saya nggak bisa. Gitu ya Bang? Saya nggak bisa, dan memang pada dasarnya saya bukan wanita yang suka menuntut sama pasangan kayak gitu, karena saya kan memang lahir dan besar di keluarga yang rata-rata wanita semua ya? Pekerja semua, pekerja keras. Iya, mereka sukses di karir, di rumah tangga juga sukses gitu, bisa manage semua. Jadi saya inspirasi, kalau ditanya inspirasi siapa ya, ibu saya sama tante-tante saya kayak gitu. Udah itu aja. Berarti Mister ini seorang family man ya Bunda? Iya. Jadi kalau ditanya kenapa suka sama dia, ya satu ya baik, care, terus juga ya ada sih berantemnya, cuman itu wajar lah Bun. Pokoknya semua cocok lah gitu aja. Cocok ya Bunda. Jadi kalau misalnya Mister Munahir ini banyak yang taksir ini, banyak yang naksir. Gimana sih Bun caranya biar? Ya nggak apa-apa. Gitu. Saya kan juga suka lihat cowok-cowok ganteng. Nggak apa-apa. Jadi kalau Mister itu harus harus didekatin terus, dipepet. Gitu. Enggak, jangan. Ya? Enggak pernah. Kalau jalan berdua, kalau saya lihat cowok-cowok ganteng gitu, itu cakep ya gitu. Terus dia juga itu cantik ya, enggak? Itu kan manusiawi. Berarti sudah biasa Bun. Biasa, manusiawi berarti kayak gitu. Beliau ini sama Mister ini pasangan yang dewasa gitu. Iya. Nggak seperti pasangan yang lain-lainnya tuh. Kita lihat cewek cantik aduh waduh gitu. Nggak boleh, berarti udah beda gitu. Levelnya sudah di atas. Ya udah, karena kan manusia biasa juga. Iya sih, kan. wajar lah. Iya. Masa sama saya jalannya matanya begini aja. Itu kan manusiawi, lihat cewek cantik kan ya memang mata ini kan suka yang indah-indah gitu kan. Ya Bun, kita mau tanya nih yang terakhir ini kan buat Bunda, di luar sana kan banyak yang kaum intelektual yang kuliah tapi mereka itu nggak manfaatin itu ilmu-ilmunya. Seperti apa Bun? Mungkin kita bisa kasih saran. Iya, kalau berprinsip saya banyak ya ketemu orang yang merasa dirinya itu wow gitu karena pendidikannya lebih dari teman-teman. Cuman pada akhirnya mereka kembali ke dunia nyata, dunia kerja, mereka nggak mampu. Karena kenapa? Mereka selalu berharap yang besar gitu kan, sebelum memulai gitu. Saya nggak usah jauh-jauh. Contohnya dulu saya gitu kan, awal-awal saya ngantor, saya mikirnya, aduh ngapain saya nungguin kantor sendiri gitu kan, susah banget. Saya di rumah aja bisa dapat dari orang tua. Cuma kan lama-lama saya mikir, enggak deh, saya nggak bisa kayak gini, karena walaupun orang tua mampu. Tapi kalau saya mengharapkan mereka terus kan nggak selamanya mereka nemenin saya gitu kan. Ya udahlah, jadi saya berpikir saya mulai, alhamdulillah. Intinya disupport sama orang-orang terdekat, udah. Berarti memang kita itu jangan jangan gengsi jadi orang. Jangan gengsi gitu. Sekalipun kita tinggi sekolah ya Boy ya. Kalau kita gengsi kita nggak bisa maju. Nggak bisa. Kan? Iya, kayak jangan gengsi, jangan sombong. Udah. Harus banyak-banyak bergaul ya Bun. Iya. Udah, terus juga jangan
selalu menganggap orang remeh, jangan menganggap orang remeh gitu. Nggak boleh. Kita nggak pernah tahu orang ini boleh jadi hari ini dia bukan apa-apa. Kita nggak tahu besok dia jadi apa. Benar. Nah, pokoknya kita tuh jangan gengsi, jangan sombong, banyak-banyak bergaul. Iya, tetap rendah hati gitu aja sih. Tetap rendah hati gitu. Itu kesuksesan ala Bunda Maya. Iya. Terus zaman sekarang kan juga mesti sekarang kan apa ya, banyak orang-orang yang ya dalam tanda kutip ya, kita juga mesti pintar-pintar nih nyari teman yang kayak gimana kayak gitu. Kalau dia bisa membawa pengaruh buruk, ya udah sebisa mungkin dijauhin, tapi jangan dimusuhin. Ya betul. Gitu. Jadi kita jangan dong. Jangan itu suka manfaatin itu. Jangan dimusuhin, tetap silaturahmi, tapi ya udah gitu aja. Jadi kalau misalnya orang-orang ini yang mau buat perusahaan atau mungkin ada butuh bantuan Bunda, gimana cara hubungin Bunda? Boleh datang ke kantor saya. Sebenarnya saya nggak boleh promosi sih kode etik. Jadi ini kantor saya tuh di perbatasan Ranometo, agak 100 meter dari pintu gerbang sih. Itu sebelah kiri. Di Konsel ya Bunda? Konsel Ranometo deket sih. Dekat perbatasan kok. Kalau mau hubungin Bunda nanti kita simpan Instagramnya juga di sini di bawah. Boleh. Ya? Oke Bun, kita terima kasih banyak Bun sudah mau hadir di channel Bareng Erwin Panga. Oke, makasih. Mister, terima kasih. Thank you. Iya Bun.